Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan kami kelompok 3 Transdar 34. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 akan berbincang-bincang mengenai integrasi transportasi multimoda di Indonesia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Taruni Nindya Dewendriya Ganitri, notar 1901316, dan rekan saya Taruna Nindya Muhammad Ali Wiratama, notar 1901259. Saya Taruna Nindya Petrus Bonaraja Mandik, notar 1901330. Saya Taruni Nindya Mutiara Ramadhani, notar 1901303. Saya Taruna Nindya Muhammad Faisal, notar 1901267. Saya Taruna Nindya Muhammad Ali Hanafi, notar 1901260. Baik, saya sebagai moderator akan memandu bincang kami pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami akan membahas topik yang sangat hangat, yaitu mengenai integrasi transportasi multimoda di Indonesia. Sebelum itu, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu transportasi multimoda? Mungkin rekan saya Taruna Ali bisa menjelaskan mengenai transportasi multimoda. Baik, saya Taruna Nindya Muhammad Ali Hanafi akan menjabarkan mengenai pengertian transportasi multimoda. Sebelumnya terima kasih rekan Rias. Jadi angkutan multimoda itu adalah angkutan multimoda barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda. Dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan oleh penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Kegiatan angkutan multimoda meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda dari pengguna jasa angkutan multimoda sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima barang angkutan multimoda dari badan usaha angkutan multimoda BUAM sesuai dengan perjanjian dalam dokumen angkutan multimoda. Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha angkutan multimoda bertanggung jawab terhadap kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan A. Transportasi, B. Pergudangan, C. Konsolidasi muatan, D. Penyedia ruang muatan. Terima kasih. Baik, sangat jelas sekali dijelaskan mengenai pengertian dan kegiatan transportasi multimoda oleh Taruna Ali. Seperti yang dijelaskan tadi, angkutan multimoda itu adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda yang berbeda. Jadi Taruna Ali, bisakah dijelaskan mengapa kita harus menggunakan dua moda yang berbeda atau mengapa kita harus menggunakan angkutan multimoda itu sendiri? Oke, terima kasih Rias. Menurut saya karena angkutan multimoda dapat mengurangi waktu yang hilang pada transshipment point. Yang pertama, mengangkut lebih cepat, menekan kerugian terhadap jarak dan menghemat permodalan. Selanjutnya, mengurangi badan dokumentasi, formalitas, dan birokrasi. Yang ketiga, menghemat biaya karena tarif rata-rata dan biaya asuransinya turun. Lalu yang keempat, memerlukan satu agen saja sebagai penanggung jawabnya. Yang kelima, menurunkan harga barang ekspor. Yang terakhir, meningkatkan daya saing barang ekspor di pasar global. Terima kasih. Wah, sangat jelas sekali dijelaskan oleh Taruna Ali. Terima kasih Taruna Ali. Jadi angkutan multimoda itu adalah dua angkutan barang yang menggunakan dua moda yang berbeda atas dasar satu kontrak atau satu dokumen. Jadi dokumen angkutan multimoda sendiri, kalian perlu tahu dulu nih, apa sih itu dokumen mengenai angkutan multimoda. Silahkan rekan Taruna saya yang bisa menjelaskan mengenai dokumen angkutan multimoda. Ya, jadi dokumen angkutan multimoda diterbitkan oleh asosiasi yang harus mengacu pada standar trading condition atau STC. STC ini digunakan sebagai landasan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan angkutan multimoda bagi badan usaha multimoda dengan pengguna jasa. STC paling sedikit mengatur mengenai kondisi umum perusahaan,
kondisi khusus perusahaan yang berkaitan dengan barang-barang khusus, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, batasan tanggung jawab, wilayah hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan barang yang berisiko atau berbahaya, asuransi, dan klaim. STC juga dapat mengacu pada ketentuan internasional dan regional sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Sangat lengkap sekali dijelaskan oleh Taruna Aldi. Terima kasih Taruna Aldi. Saya rasa cukup dalam membahas transportasi multimoda secara umum. Selanjutnya kita masuk ke topik kita, yaitu konsep integrasi transportasi multimoda di Indonesia. Apa sih itu konsep transportasi multimoda di Indonesia? Silahkan Taruni Mutiara ingin menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih rekan Rias. Mengenai integrasi moda transportasi bisa diartikan keterpaduan secara utuh dari jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Konsep integrasi transportasi multimoda di Indonesia itu sendiri terdiri dari integrasi jadwal, integrasi jaringan, integrasi penggunaan lahan, integrasi fisik, integrasi informasi yang dilakukan dengan meningkatkannya kinerjanya, integrasi sosial, integrasi lingkungan, serta integrasi tarif dan tiket yang dilakukan dengan mempertahankan kinerjanya. Terima kasih banyak Taruni Mutiara penjelasannya mengenai konsep integrasi transportasi multimoda di Indonesia. Sesuai yang dijelaskan Taruni Mutiara tadi, jadi konsep integrasi transportasi multimoda atau perpaduan berbagai jenis angkutan barang atau orang di Indonesia itu terdiri dari beberapa jenis, contohnya telah disebutkan tadi, ada integrasi prasarana atau integrasi fisik, dan ada integrasi sosial, jenis tarif, dan pembayaran. Agar lebih jelasnya, mungkin Taruna Petrus bisa memberi contoh apa saja contoh-contoh dari konsep integrasi tersebut di Indonesia. Terima kasih Taruni Rias. Nah, Taruni Rias, untuk integrasi prasarana transportasi, yaitu integrasi simpul jaringan transportasi serta bangunan-bangunan prasarana transportasi di satu lokasi. Contohnya, di Indonesia sudah banyak diterapkan tentang multimoda itu sendiri, yaitu Bandara Adi Sucipto, Stasiun Maguwo, dan halte bus Trans Jogja. Sedangkan di Jakarta sendiri, kita juga mengetahui seperti di Bandara Soekarno-Hatta sudah ada kereta bandara, lalu di situ juga tersedia Damri. Nah, itu Taruni Rias, itu merupakan hubungan antara beberapa multimoda tersebut di Indonesia. Dan itu terdapat di satu lokasi, sedangkan integrasi pembayaran juga sudah dimudahkan dengan adanya e-money, contohnya itu kartu flash, Brizi, maupun kita kalau misalnya KRL kita menggunakan KMP. Dan dalam konsep integrasi, penjadwalan juga sangat penting untuk memperoleh suatu jaringan pelayanan yang efektif dan efisien. Ini gunanya agar kita mudah terhubung dengan beberapa transportasi yang ada di situ. Terima kasih Taruna Rias. Wah, sangat jelas sekali dijelaskan contoh-contoh mengenai integrasi transportasi multimoda di Indonesia. Terima kasih Taruna Petrus. Akan tetapi perlu kita ketahui nih, bahwa di Indonesia masih banyak sistem-sistem integrasi transportasi multimoda atau antar moda ini yang belum terintegrasi. Lalu apa saja sih strategi-strategi atau solusi yang dapat kita lakukan untuk dapat mengimplementasikan integrasi atau keterpaduan tersebut pada semua sistem multimoda di Indonesia? Mungkin Taruna yang lain dapat menyampaikan pendapatnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan strategi yang akan dapat kita lakukan untuk dapat mengimplementasikan integrasi atau keterpaduan multimoda di Indonesia. Baik, yang pertama dengan pembentukan otoritas koordinasi transportasi perkotaan. Otoritas akan melakukan koordinasi perencanaan dan kebijakan investasi ke berbagai tingkat pemerintahan, termasuk kebijakan tarif dan dana yang diperlukan. Yang kedua, integrasi angkutan umum, tata guna lahan, dan kualitas udara. Pilar kedua merupakan integrasi dan koordinasi yang baik antara investasi dan operasi angkutan umum, kebijakan dan peraturan mengenai tata guna lahan, serta kebijakan mengenai kualitas udara.
Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan mengenai strategi yang dapat dilakukan untuk dapat mengimplementasikan integrasi atau keterpaduan multimoda di Indonesia. Terima kasih. Lalu menurut saya, kita juga dapat melakukan mekanisme finansial yang tepat, sehingga menjamin ketersediaan dana untuk investasi dan subsidi, sehingga menghasilkan pendanaan jangka panjang dan berkelanjutan. Serta partisipasi pihak swasta diperlukan dalam operasi dan investasi untuk mengurangi beban pemerintah yang menghasilkan persaingan kreativitas swasta. Tentunya diawasi oleh peraturan yang memadai. Baik, itu pendapat saya. Terima kasih. Wah, sangat jelas sekali dijabarkan oleh Taruna Aldi dan Taruna Faisal mengenai strategi-strategi yang dapat kita lakukan untuk mengimplementasikan integrasi atau keterpaduan antar moda tersebut di Indonesia. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di ujung bincang-bincang kita hari ini. Saya akan mereview kembali apa saja yang telah kita perbincangkan dari tadi mengenai yang pertama, angkutan multimoda. Itu telah dijelaskan tadi secara jelas oleh Taruna Ali. Angkutan multimoda adalah angkutan barang yang menggunakan paling sedikit dua moda yang berbeda atas dasar satu dokumen angkutan multimoda. Dokumen angkutan multimoda pun tadi sudah dijelaskan oleh Taruna Aldi. Lalu mengenai konsep integrasi multimoda di Indonesia telah dijelaskan secara lengkap oleh Taruni Mutiara, yaitu tentang keterpaduan secara utuh dari jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat asal ke tempat lain, yang disebut tempat tujuan. Selalu mengenai contoh-contohnya tadi telah disebutkan banyak oleh Taruna Petrus, ada di Bandara Adi Sucipto, Stasiun Manguwul, halte bus Trans Jogja, dan ada juga di Bandara Soekarno-Hatta yang telah ada kereta bandara dan bus dampingnya. Selain contoh-contoh tadi, masih banyak yang belum integrasi yang belum diterapkan atau belum terintegrasi di sistem transportasi multimoda di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan strategi-strategi yang telah disebutkan oleh Taruna Faisal, bisa dengan pembentukan otoritas koordinasi transportasi perkotaan, atau juga yang kedua bisa dengan integrasi angkutan umum tata guna lahan dan kualitas udara, atau yang bisa disebutkan oleh Taruna Aldi tadi seperti dengan melakukan mekanisme finansial atau investasi jangka panjang atau jangka pendek, dan tentu saja hal tersebut diperlukan partisipasi pihak swasta dalam berinvestasi. Tidak terasa sudah semua kita sudah telah membahas banyak mengenai transportasi multimoda. Terima kasih telah mendengarkan perbincangan kami pada pagi hari ini. Saya Taruni Nindya Niwendria Skanitri sebagai perwakilan kelompok 3. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau yang tidak berkenan di hati. Naik delman, pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian perbincangan kami. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.